salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai dua judul utama, yaitu larik atau array dan doubling list. Nah, apa itu larik? Larik atau biasa yang disebut dengan array adalah struktur data yang menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari 0. Array memungkinkan penyimpanan dan pengolahan kumpulan data dengan cara yang efisien dan terorganisir. Nah, array terdiri dari dua jenis. Yang pertama, array satu dimensi. Apa sih itu array satu dimensi? Array satu dimensi adalah jenis array yang berisi subscript array saja, sehingga pada setiap elemen tersebut dapat diakses lewat indeks yang ada di dalamnya. Terdapat dua cara pendeklarasian array. Untuk cara yang pertama, tipe data, nama variabel, data. Cara ini dinamakan pendeklarasian array menggunakan parameter, di mana nilai berada di void main atau harus dicantumkan di dalam kurung metodenya. Untuk cara yang kedua yaitu tipe data, nama variabel, neo tipe data, dan jumlah data yang akan dimasukkan seperti nama data pertama, nama data kedua, nama data ketiga, dan seterusnya. Cara yang pertama dan cara yang kedua ini memiliki sedikit sekali perbedaan, hanya saja di pendeklarasian nama datanya. Nah, untuk cara yang kedua, cara ini dinamakan pendeklarasian array tanpa parameter. Nilai variabel dipanggil satu persatu, seperti contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, yaitu array dua dimensi atau multidimensi. Array dua dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka. Array dua dimensi disebut juga matriks, dikarenakan bentuk pendeklarasian variabelnya berbentuk seperti matriks. Matriks yang dapat dideklarasikan menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, yaitu tipe data, nama variabel, neo tipe data, seperti contoh, integer, matriks A sama dengan neo integer, serta jumlah daripada data yang akan di-input. Untuk cara yang kedua, tipe data, nama variabel, sama dengan jumlah data yang akan di-input, seperti contohnya, integer, matriks A sama dengan 2,3,1 dalam kurung 3,2,5 dalam kurung. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari array list. Array list adalah sebuah kelas yang dapat menyimpan data berupa list objek berbentuk array yang ukurannya dapat berubah secara dinamis sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Array list digunakan dalam menyimpan data dalam bentuk objek, sehingga untuk menyimpan data di dalam array list, maka buatlah sebuah kelas yang kemudian dijadikan objek yang dapat menyimpan data. Array list terdapat pada kelas Java.util, sehingga untuk menggunakan array list maka harus melakukan import Java util. Selanjutnya, perbedaan array dan array list. Array 1. Bersifat statis, memiliki ukuran yang dapat berubah saat program berjalan seperti linked list. Kedua, satu tipe data primitif. Ketiga, masukkan data. Array list 1. Bersifat dinamis. Array list bersifat dinamis berarti berukuran dapat berubah secara otomatis sesuai kebutuhan saat program dijalankan. Yang kedua, dapat menampung seluruh tipe data primitif. Yang ketiga, mengubah, menghapus, dan mengurutkan data. Perbedaan paling mendasar antara array dan array list adalah untuk menyimpan data dalam array biasa, maka harus mendeklarasikan jumlah elemen maksimal yang bisa menampung, dengan kata lain jumlah datanya fleksibel. Maka array tidak bisa digunakan. Array list dapat menampung sejumlah data secara dinamis, sehingga seberapapun jumlahnya akan ditampung oleh array list tanpa memperhatikan berapa jumlah maksimal elemen yang dapat ditampung. Persamaan array dan array list. Yang pertama, penyimpanan elemen yang tipe datanya sama. Menyimpan elemen yang memiliki tipe data sama, misalnya integer. Yang kedua, indeks berbasis 0. Elemen pertama dapat berada pada indeks 0. Yang ketiga, literasi menggunakan loop. Literasi menggunakan loop for atau for each. Yang keempat, penyimpanan elemen duplikat. Dapat menyimpan elemen-elemen yang diduplikat, misalnya integer, angka 1, 2, 2, 3.
Yang kelima, menyimpan nilai nol. Baik array maupun array list dapat menyimpan nilai nol. Nilai nol menunjukkan bahwa elemen tidak berisi data. Yang keenam, operasi dasar. Baik array maupun array list mendukung operasi dasar seperti penyisipan, penghapusan, dan pencarian elemen. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun kelebihan dan kekurangan array. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, akses elemen cepat. Akses elemen dalam array sangat cepat karena setiap elemen dapat diakses langsung menggunakan indeks. Yang kedua, penggunaan memori efisien. Array menggunakan memori yang lebih sedikit dibanding array list karena tidak ada overhead tambahan untuk fitur dinamis. Yang ketiga, fixed size. Ukuran tetap dapat menjadi keuntungan jika jumlah elemen sudah diketahui dan tidak berubah. Karena ini mengurangi kompleksitas manajemen memori. Nah, kekurangannya di sini yang pertama ada ukuran tetap. Ukuran array list harus ditentukan saat diciptakan dan tidak dapat diubah. Ini membuat kurang fleksibel jika jumlah data berubah. Nah, yang kedua di sini ada tidak adanya fitur dinamis. Array tidak mendukung operasi seperti penambahan atau penghapusan elemen tanpa mengatur ulang array secara manual. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan array list. Kelebihan pada array list. Yang pertama, ukuran dinamis. Array list secara otomatis menyesuaikan ukuran saat elemen-elemen ditambahkan atau dihapus, memberi fleksibilitas yang lebih besar. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Array list menyediakan metode bawaan untuk penambahan, penghapusan, dan pencarian elemen yang membuat pengolahan data lebih mudah. Yang ketiga, generic support. Array list mendukung generic yang memungkinkan untuk membuat koleksi tipe tertentu dan mencegah kesalahan tipe. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangannya. Yang pertama, overhead memory. Karena sifat dinamisnya, array list menggunakan lebih banyak memori dibandingkan array, terutama ketika kapasitasnya ditingkatkan. Yang kedua, akses elemen lebih lambat. Akses elemen bisa sedikit lebih lambat dibandingkan array karena overhead internal dari pengolahan ukuran dan kapasitas. Nah, yang ketiga di sini tidak aman untuk tipe primitif. Array list tidak dapat menyimpan tipe data primitif secara langsung, melainkan menggunakan report path yang dapat menyebabkan overhead tambahan. Dalam array list terdapat beberapa operasi atau instruksi yang digunakan dalam sebuah program array list, yaitu yang pertama ada add. Instruksi ini berfungsi untuk menambahkan data pada array list. Yang kedua ada set, menambahkan data pada indeks tertentu. Yang ketiga remove, menghapus data sesuai dengan indeks yang diinginkan. Ada get, menampilkan data sesuai indeks yang diinginkan juga. Dan juga size, menampilkan jumlah data yang ada pada variabel. Berikut ada contoh program dari array. Dan di sini ada yang menggunakan parameter dan juga menggunakan non parameter. Dan di sini juga ada contoh pemrograman array list. Kevin, dan selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh kedua dari program array list. Jadi di sini kita menulis yang pertama kita menulis import Java until array list dengan variabel yang kita buat di sini dengan nama kantong ajaib. Jadi di bawah public static void main kita menuliskan array list kantong ajaib sama dengan new array list dalam kurung kosong. Dan di bawahnya
kita menambahkan memanggil variabel tersebut, yaitu seperti kantong ajaib titik add dalam kurung center pembesar, yaitu si isi dalam variabel tersebut. Baru selanjutnya kantong ajaib add 532, selanjutnya kantong ajaib add tikus, dan kantong ajaib add 123 titik 132. Dan selanjutnya yang terakhir kantong ajaib titik add dalam kurung true. Baru dan di bawahnya lagi untuk menghapus kita menggunakan remove dengan cara kantong ajaib titik remove dalam kurung tikus. Baru kita panggil semua, kita jabarkan dengan menggunakan sistem auto println, yaitu kita panggil kantong ajaib dan juga kita panggil menggunakan println, yaitu kantong ajaib berisi tambah di luar tanda petik kantong ajaib titik size plus item di dalam tanda petik. Dan selanjutnya double linked list atau senari ganda. Jadi senari ganda atau double linked list ini adalah senarai yang ada dari dua arah di dalam double linked list. Terdapat pointer yang menjadi petunjuk utama, yaitu pointer head yang menunjukkan pada node pertama di dalam linked list itu sendiri, dan pointer tail yang menunjukkan pada node paling akhir di dalam linked list. Dan selanjutnya double linked list mempunyai struktur sekuensial, yaitu file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara berurut. Untuk bergerak maju dan mundur pada double linked list menggunakan link next dan brief pada node. Dan selanjutnya double linked list dapat dibaca melalui dua arah. Yang pertama, pembacaan maju atau forward scan, yaitu pembacaan double linked list dimulai dari reference front dan berakhir pada reference back. Selanjutnya pembacaan mundur atau backward scan, yaitu pembacaan double linked list dimulai dari reference back dan berakhir pada reference front. Dan selanjutnya double linked list mempunyai 3 variabel, yaitu node value untuk menyimpan data, selanjutnya pref untuk menandai node sebelumnya, dan terakhir next untuk menandai node sesudahnya. Dan selanjutnya kelas mempunyai 2 konstruktor yang terdiri dari default konstruktor dan konstruktor pembuatan node ada seperti di atas sini. Dan untuk selanjutnya metode atau sintaks dalam double linked list. Ada beberapa metode yang ada dalam double linked list, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, add first. Add first adalah metode dalam double linked list yang berfungsi menambahkan data pada indeks ke 0. Yang kedua, add. Tidak jauh berbeda dengan add first, penggunaan metode add juga berfungsi untuk menambahkan data, namun indeks ditentukan oleh user atau pengguna. Yang ketiga, add last, merupakan kebalikan dari add first, di mana data akan ditambahkan pada indeks paling belakang atau terakhir. Keempat, delete. Delete adalah metode yang berfungsi untuk menghapus data pada indeks tertentu tergantung user dan pengguna. Dan terakhir adalah delete last. Delete last tidak jauh berbeda dengan delete, hanya saja pada delete last indeks yang akan dihapus yaitu indeks paling belakang atau yang terakhir. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. D. Contoh soal pengguna metode yang ada pada double linked list. Sebuah linked list berisi list nilai 70 dan 80. Buatlah linked list dengan operasi. Yang pertama, add first 75, maka hasilnya 75, 80, dan 70. Selanjutnya, add last 85, maka hasilnya 75, 80, 70, dan 85. Selanjutnya, add 1 dalam kurung 90, maka hasilnya 75, 90, 80, 70, dan 85. Selanjutnya, delete 1, maka hasilnya 75, 80, 70, dan 85. Berikutnya, remove 2, maka hasilnya 75, 80, dan 85. Berikutnya,
remove last, maka hasilnya 75 dan 80. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan pada double linked list. Nah, yang pertama kelebihan pada double linked list yaitu transversal dua arah, yang mana kelebihannya setiap elemen atau node memiliki tautan ke elemen sebelumnya dan elemen berikutnya, memungkinkan transversal dua arah, maju dan mundur. Ini sangat berguna untuk operasi yang memerlukan pencarian dan modifikasi data kedua arah. Yang kedua, operasi penambahan dan penghapusan efisien. Kelebihannya, operasi penambahan dan penghapusan elemen dapat dilakukan dengan efisien tanpa perlu menggeser elemen lainnya. Misalnya, menambahkan atau menghapus elemen di tengah daftar membutuhkan waktu 0 atau 1 jika kita sudah berada di posisi elemen tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada ukuran, yang mana tidak ada ukuran yang tetap. Kelebihannya itu tidak seperti array double linked list, tidak memerlukan ukuran tetap pada saat deklarasi. Ukuran dapat tumbuh dan menyusut sesuai kebutuhan runtime-nya. Nah, yang keempat di sini ada lebih mudahnya untuk implementasi struktur data kompleks, yang mana struktur data kompleks seperti depth queue, double depth queue, dan beberapa jenis graph dapat lebih mudah diimplementasikan dengan double linked list. Nah, kekurangan pada double linked list di sini ada yang pertama, penggunaan memori yang lebih tinggi, yang mana kekurangan ini setiap elemen dalam double linked list memerlukan memori tambahan untuk menyimpan dua referensi ke dalam elemen sebelumnya dan elemen berikutnya. Ini bisa menjadi signifikan jika jumlah elemen sangat besar. Nah, yang kedua di sini ada akses elemen secara acak lebih lambat. Yang mana kekurangannya tidak seperti array yang memungkinkan akses elemen secara acak dalam waktu 0 atau 1. Akses elemen pada double linked list memerlukan transversal dalam awal dan akhir daftar yang membutuhkan waktu 0 atau n dalam kasus terburuk. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada kompleksitas implementasi, yang mana kekurangan kompleksitas double linked list ini lebih kompleks dibandingkan dengan struktur data seperti array atau single linked list, yang mana pengembangannya harus berhati-hati dalam mengelola referensi ke elemen sebelumnya dan berikutnya untuk menghindari kesalahan seperti tautan rusak atau loop tak terbatas. Nah, yang terakhir di sini ada overhead manajemen memori, yang mana kekurangannya karena setiap elemen memiliki dua referensi garbage connection, mungkin membutuhkan lebih banyak waktu yang membersihkan elemen-elemen yang tidak terpakai, terutama dalam aplikasi dengan banyak operasi penambahan dan penghapusan.